Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Nusantara. Perayaan Imlek di Gria Kongcop Dwi Payana atau Tanah Kilap Denpasar Bali mencerminkan kuatnya toleransi antar umat beragama yang terjaga sejak ratusan tahun. Pasalnya, satu hari sebelum Imlek bertepatan dengan Hari Raya Tilem umat Hindu di Bali. Ini menambah makna spiritual dalam rangkaian persembahyangan serta menguatkan akulturasi budaya. Suasana hikmat perayaan Tahun Baru Imlek terlihat di Gria Kongco Dwi Payana atau yang dikenal sebagai Tanah Kilap saat umat dari berbagai latar belakang hadir untuk melakukan persembahyangan bersama. Perayaan Imlek 2577 di kawasan ini menegaskan kuatnya nilai toleransi dan akulturasi budaya yang telah terjaga selama berabad-abad, di mana unsur Hindu, Buddha, dan tradisi Tionghoa menyatu dalam satu ruang persembahyangan. Kawasan Tanah Kilap diyakini menyimpan jejak perpaduan budaya sejak 500 tahun silam, ditandai penemuan batu beraksara Cina di depan Pura Candi Narbade, serta kehadiran 31 titik persembahyangan yang dapat digunakan semua umat tanpa pembatasan. Penglingsir Kongco bilang persembahyangan di Tanah Kilap tidak hanya diikuti umat Hindu, namun juga dihadiri umat dari berbagai kepercayaan yang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan batin. Simbol Kongco ini simbol akulturasi budaya, di mana berbaurnya budaya Bali, budaya Cina, dan tanpa dia ada rasa beda. Apakah ini orang China atau orang Bali, tapi sini dengan tujuan satu, mencari damai dan bersujud mencari damai. Selain itu, menjelang perayaan Imlek, suasana persembahyangan juga bertepatan dengan Hari Raya Tilem khusus bagi umat Hindu, yaitu hari suci dalam penanggalan Hindu saat bulan berada pada fase gelap atau bulan mati yang dimaknai sebagai momen penyucian diri serta pengendalian pikiran dan perbuatan. Jadi karena Tilem kita sebagai umat Hindu kan menganut aliran Siwa. Jadi kita sembahyang di sini karena ini konsepnya Siwa Buddha. Nah, Buddhanya besok. Ya di Imlek. Nah, jadi mengandung sistem Siwa Buddha kita. Makanya kita harus saling menghormati Siwa dan Buddha karena dari dulu memang agama pertama sekali kan memang Siwa Buddha. Itu aja sih konsep kita, makanya kita percaya Kongco adalah salah satu bagian dari Hindu juga. Itu aja sih yang menurut kita. Ya mudah-mudahan hari raya ini nenek moyangnya, leluhurnya pada turun semua, ngasih berkah pada anak cucunya. Keharmonisan yang terpancar dari suasana persembahyangan di Kongco Dwi Payana Tanah Kilap menjadi pengingat bahwa perbedaan dapat dirajut dalam toleransi dan kebersamaan, menjaga warisan akulturasi budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kadek Santosa, Putu Farah, Kompas TV, Denpasar Bali. Perayaan malam Tahun Baru Imlek tentunya berlangsung hikmat dengan perpaduan budaya di Bali. Bagaimana jalannya perayaan Imlek di Tanah Kilap Bali? Kita akan bahas bersama Humas Gria Kongco Dwi Payana, Juru Ayu Waden dari Denpasar Bali. Bu Ayu, selamat pagi Bu Ayu. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek Bu. Bagaimana jalannya persembahyangan di sana di Tahun Kuda Api ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Tata. Jalannya persembahyangan di sini ya di Tahun Kuda Api ini seperti biasa di sini sangat meriah tentunya. Dari sebelum dan sampai setelah perayaan itu sendiri kita selalu memeriahkan dengan acara-acara di sini. Baik Bu Ayu, berada di tengah budaya, menariknya kan ada akulturasi atau budaya antar warga. Bagaimana Bu di sana jalannya? Oh iya, terima kasih. Kalau masalah itu ya kita adanya perbedaan itu membuat kita tuh semakin dekat. Ada toleransi gitu, karena kita ada perbedaan di sini. Itulah makanya kenapa Kongco kita ini berada di tengah-tengah tempat persembahyangan umat Hindu. Yaitu Kongco kita di sini ada peribadatan orang yang datang ke sini bersembahyang. Bukan hanya Tionghoa aja, umat Hindu pun datang ke sini bersembahyang karena kita di sini kepercayaan kita ini adalah Hindu Buddha.
Baik, Bu Ayu mungkin bisa diceritakan kepada kami lagi bagaimana tata caranya, seberapa hikmatnya Bu, supaya kami juga bisa tergambarkan bagaimana akulturasi yang terjadi di sana. Iya, terima kasih Mbak Tata. Kalau untuk tata cara persembahyangan itu sendiri, kita melakukannya di sini dengan bermacam ya, ada perbedaan ya. Ada dengan memakai dupa, dengan memakai bunga-bunga, ataupun kita di Bali menyebutnya canang itu. Kita membuat janur dan bunga, di atasnya janur kita ada bunga. Dan ataupun kalau umat Tionghoa datang ke sini bersembahyang, boleh dengan sungkem istilahnya boleh, sujud, boleh. Karena kita di sini itu bebas melakukan persembahyangannya. Yang penting intinya kita punya niatan yang tulus untuk datang bersembahyang. Ya. Bukan hanya Tionghoa saja datang, kita Hindu juga datang ke sini untuk bersembahyang. Dan di sini kita memiliki, maaf ya, saya terangkan sedikit. Kita memiliki tempat yang spesial di sini, di tempat 7 Dewi. Kita melakukan persembahyangan pertama di sini. Di sini ada, kita memiliki sumber air suci yang di sini terus datang keluar dari bumi sendiri ya. Tanpa dibuat. Ini sudah ada dari pertama awal kongco ini didirikan. Itu spesialnya dari kongco kita di sini. Oke, baik Bu Ayu, juga kan ini sesuatu yang unik dan menarik. Bagaimana kalau misalnya respon dari wisatawan, kita mengingat kalau Bali adalah destinasi wisata di Indonesia ini, Bu? Oh iya, terima kasih Mbak. Kalau untuk respon wisatawan sendiri ya, selama saya di sini mengabdikan diri di sini, sudah banyak para wisatawan yang datang ke sini, baik dengan pengen tahu ya atau berkunjung, baik dengan mereka melakukan persembahyangan, dan bahkan ada beberapa dari mereka itu sudah sering melakukan meditasi di sini. Intinya, yang penting mereka datang ke sini dengan niat yang tulus, tampilan atau yang sopan seperti itu. Karena kita di sini untuk wisatawan itu kita menyediakan selendang untuk kita kasih. Oh baik, baik. Bu Ayu, yang terakhir, apa harapan di tahun Kuda Api ini mungkin supaya akulturasi tetap terjaga dan lain-lain? Iya, terima kasih. Untuk harapan saya ya seperti itu, seperti yang Mbak Tata bilang, agar terjaga ya akulturasi kita ini ke depannya semakin baik lagi kita jaga, dan kita akan berusaha membuat hubungan dengan sekitar di sini semakin baik. Baik, terima kasih Bu Ayu Waden, Humas Gria Kongco Dwi Payana. Sekali lagi selamat merayakan Tahun Baru Imlek.